Hi, hello, assalamualaikum. Let me introduce myself to all of you. My name is Lynn or Miss Lynn. Most people call me Miss Lynn, okay? Yes, I'm an English teacher. And yesterday, saya berbagi kepada kalian dua murid saya yang kelas 2 SMP ya tentang perkenalan diri. So simple, sangat sederhana sekali. Di sini aku ingin spill ya tentang apa saja sih kekurangan mereka dan hal-hal apa saja yang harus mereka tingkatkan atau improve ya. Oke, yang pertama itu yang paling penting adalah satu tentang penguasaan materi. Ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap penampilan mereka, kepercayaan diri mereka, dan juga penilaian audience tentang mereka. Yang kedua adalah tentang pronunciation atau pelafalan kata demi kata dalam bahasa Inggris tersebut. Kenapa? Karena kalau kita salah melafalkan, maka arti pun akan sangat jauh berbeda ya. Oke, contoh seperti gini. Misalnya kita akan mengucapkan tentang bag, tas sekolah, tapi kita mengucapkannya e-nya satu ketuk, jadi bag. Nah, nanti artinya bukan I have a bag, saya mempunyai sebuah tas, tetapi nanti I have a bag. Arti bag di situ memohon, ya. Jadi kan aneh ya. Nanti artinya saya mempunyai sebuah memohon, gitu kan. Nanti orang bingung ya, ini ngomong apa gitu ya. Oke, itu dia. Selanjutnya adalah tentang facial language. Oke, ini area sangat penting sekali kalau menurut saya. Area atas ya, area depan itu facial language dari mulai mata, oke, lalu mulut ya. Ini sangat penting sekali. Nanti juga selanjutnya adalah ada tentang bagaimana cara kita memandang audience, cara mengangguk, cara tersenyum, cara menoleh. Selanjutnya juga cara untuk menggerakkan tangan kita atau lengan kita atau yang kita sebut nanti dengan body language atau gesturesnya kita ya. Itu sangat penting sekali. Penilaiannya juga sangat 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 penting sekali ya, saling mendukung satu sama lain. Oke, so kita akan kupas satu persatu tentang apa sih itu kita harus menguasai materi ya. Betul sekali, kita memang harus betul-betul menguasai materi yang akan kita sampaikan di depan publik atau di depan audience. Kenapa? Karena kalau kita nggak hafal materi yang akan kita sampaikan, terus kita ngeblank, yang ada adalah kita gemeteran, kita keringat dingin bercucuran, lalu kita stuck gitu, seperti ya gitu deh, seperti sapi ompong ya. Ngomong apa lagi nih gue gitu kan. Oke, yang kedua tentang pronunciation ya. Tentang pronunciation harus berhati-hati sekali. Yang kemarin itu untuk kelas 2 SMP mereka beginners, kalau menurut saya sudah cukup bagus, walaupun ada beberapa kata yang memang kurang tepat mereka ucapkan ya. Contohnya misalnya ada yang harusnya disebutkannya tunggal, mereka menyebutkannya plural seperti itu ya. Oke, kita spill satu-satu ya. Oke, dimulai dengan Assalamualaikum. Itu merupakan greetings. Mostly kalau kita mengetahui bahwa most audience atau hampir semua atau sebagian besar audience yang akan kita hadapi itu adalah muslim, maka kita ucapkan assalamualaikum, walaupun cuma ada sebagian kecil ya, karena sekarang muslim, angka populasi muslim di dunia itu sudah sangat signifikan sekali berkembang pesat ya, terutama di Eropa, negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis itu peningkatannya sungguh sangat signifikan sekali. Oke, next, yang kedua setelah assalamualaikum yaitu kita mengucapkan ketika di pagi hari kita ucapkan good morning. Kalau misalnya di siang hari good afternoon, good morning, good morning ladies and gentlemen. Kalau siang good afternoon ladies and gentlemen atau good day ladies and gentlemen. Atau kalau misalnya sore hari, petang ya, sorry, dari jam 6 petang sampai jam 12 malam kita ucapkan good evening ladies and gentlemen. Oke, nanti aku akan spill tentang cara pengucapannya ya. Good evening itu di swing, di ayun supaya terdengarnya lebih fasih seperti native speakernya. Oke, next, selanjutnya setelah assalamualaikum, ini masih greetings ya. Assalamualaikum, good morning, good afternoon atau good evening. Lanjutkan dengan begini, kita langsung kolaborasi ya, pronunciation dengan
public speakingnya. Oke, dengan ini ya body language-nya. Kita gunakan tangan kanan, mic-nya sebelah kiri ya. Oke, aku akan gunakan contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, misal nih mic-nya. Oke, ulangi ya. Oke, oke, kita pandang 3 arah dari mulai kanan dulu. Kita sapu pemandangan, mata kita, set. Oke, begini. Oke, saya ulangi ya, sorry. Dari mulai kanan. Tangannya begini, dari mulai sebelah kanan. Kita senyum. Ini sebelum mulai ya, teman-teman ya. Ke tengah, langsung kita anggukan sebentar saja, sedikit. Senyum. Oke, lalu kita ucapkan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu audience menjawab salam kita. Lanjutkan dengan good morning atau good afternoon atau good evening. Good morning ladies and gentlemen. Tangan kita begini ya, tangan kita begini. Ini maksudnya adalah semuanya ya. Kita maksudnya untuk semua audience ya. Jangan begini saja. Oke. Ya, saya ulangi ya. Tangannya begini. Oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for the time you've given to me. Let me introduce myself to all of you. My name is Lindrihati and you can call me Lin, or my name is Lindrihati and please call me Lin. Itu juga bisa ya teman-teman ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Next, kita ucapkan selanjutnya adalah boleh usia diucapkan, boleh juga tidak ya. Oke, karena ini bukan suatu kewajiban. Oke, jangan pakai status saya guru ya. Saya menggunakan status mereka sebagai pelajar. Oke, I'm 13 years old. I go to Al-Hikmah Islamic Junior High School, Cirebon. I'm in the 2nd grade. Nah, perhatikan ketika ada kata kelas 2, tangan kita begini ya, tangan kita begini teman-teman. Oke. I'm in the 2nd grade. Artinya menunjukkan kepada audience bahwa kita kelas 2 SMP. Oke. Dan harap diingat satu hal, bahwa kita ucapkan itu dengan penuh dari hati ya, maksudnya from the deepest of our heart. Itu benar-benar kita harus tahu artinya per kata ya, lalu kita tuangkan dengan gerakan kita, mata juga kita harus hidup ya. Saya sebut ini ke murid-murid saya itu, mata kita itu harus ada rohnya. Jangan nanar, jangan kayak gitu, nggak boleh ya, tapi gini ya, tapi ada rohnya seperti itu, jadi hidup ya. Oke, ulangi ya. I'm 13 years old. I go to Al-Hikmah Islamic Junior High School. Cirebon. I'm in the 2nd grade. Keren kan kalau gitu? Bandingkan kalau kita nggak ada facial language-nya, kita nggak pakai bahasa wajah. Walaupun pronunciation-nya bagus, hasilnya kurang bagus. Coba perhatikan ya. Saya nggak pakai facial language ya. Coba gini doang. I go to Al-Hikmah Islamic Junior High School, Cirebon. I'm in the 2nd grade. I'm 13 years old. I go to Al-Hikmah Islamic Junior High School, Cirebon. I'm in the 2nd grade. See? Kalian lihat perbandingannya ya. Jadi jauh lebih bagus kalau kita menggunakan facial language. Yes, keren banget. Oke. So, selanjutnya adalah yang nomor 2. I live at number, karena kita tentang jati diri ya. I live at number 48. I live at number 48. I live at number 48 Anugrah Raya Street, Housing Complex, Cirebon. My phone number is 081 74 399 210. Ya, jadi kalau nomor telepon diucapkan 33 dan intonasi turun ke bawah atau flat atau datar ya. My phone number is 081 224
My phone number is 081-224. Kalau kita hafal, kita bisa pakai jari ya untuk mengucapkan 2, 4, 5 atau 6 atau ke 6 bingung ya kita begini. Oke, my phone number is 081-224 224-9738 dan seterusnya. Oke. Next, selanjutnya my father's name is Supriyono. My father's name is Supriyono. He is a teacher. Okay, he is a teacher, and my mother's name is Lilis Komaria. She is only a housewife. I've got one big brother. His name is, misalnya siapa ya? His name is Muhammad Amir. Okay, he is 7 years old. Okay, so we are happy family. Oke, itu baru paragraf pertama ya teman-teman ya. Next paragraf, tunggu video saya berikutnya. Jika menurut kalian ini bermanfaat, tolong klik tombol like, subscribe, dan komen ya. Thank you, bye.